Salah satu dasar kepercayaan agama Hindu merupakan Pancasrada, atau 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Salah satu bagiannya adalah Moksha Srada, yang artinya percaya dengan adanya moksa. Nah, apa itu moksa? Moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat agama Hindu. Moksa berasal dari kata muj, yang artinya pelepasan. Jika diartikan, moksa adalah sifat di mana bersatunya kembali Atman dengan Paratman atau Tuhan. Moksa juga merupakan kebebasan duniawi, yang dimana dapat dipercaya tidak akan reinkarnasi kembali pada umatnya. Moksa juga memiliki tingkatan, yaitu tingkatan berdasarkan atas kebebasan yang dilepaskan dan dicapai oleh Atman, yang dijabarkan memiliki 3 bagian, yaitu moksa, adimoksa, dan paramamoksa. Moksa sendiri adalah konsep dalam agama Hindu yang berarti kebebasan, pembebasan, atau kelepasan dari ikatan duniawi. Yang kedua, adimoksa. Adimoksa adalah salah satu tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu, yaitu kelepasan yang dicapai dengan meninggalkan bekas berupa abu. Yang terakhir adalah paramamoksa. Paramamoksa adalah tingkatan moksa tertinggi yang dicapai seseorang dengan tidak meninggalkan bekas apapun. Yang terakhir adalah paramamoksa, yaitu tingkatan moksa tertinggi yang dicapai seseorang dengan tidak meninggalkan bekas apapun. Dan juga berdasarkan Atman dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, Salokya Moksa. Salokya Moksa adalah Atman mencapai kebebasan dan berada di alam suci bersama Tuhan, tetapi masih memiliki identitas individu. Contohnya, seorang bhakta yang sangat setia kepada Dewa Wisnu setelah meninggal dipercaya akan tinggal di Vaikunta dan melayani Tuhan selamanya. Yang kedua, Samipya Moksa. Atman tidak hanya berada di dunia Tuhan, tetapi juga berada sangat dekat dengannya, seperti seorang pengikut yang selalu bersama Tuhan. Contohnya, Hanuman yang sangat setia kepada Dewa Rama sering dianggap mencapai Samipya Moksa karena selalu berada di dekatnya. Yang ketiga, Sarupya Moksa. Atman mencapai bentuk atau sifat yang serupa dengan Tuhan, meskipun memiliki kesadaran individu. Contohnya, para dewa dan roh suci yang telah mencapai tingkat keserupaan dengan Tuhan, seperti para pengikut Dewa Wisnu yang memperoleh bentuk mirip dengannya. Yang terakhir adalah Sayujya Moksa. Sayujya Moksa ini adalah tingkat tertinggi moksa, di mana Atman benar-benar bersatu dengan Brahman dan tidak lagi memiliki individu sendiri. Contohnya, seorang yogi yang mencapai kesadaran mutlak melalui mediasi mendalam dan akhirnya menyatu dengan Tuhan, seperti Resi yang mencapai nirguna Brahman. Sebelumnya, selamat siang pemangku. Di sini saya ingin mewawancarai pemangku mengenai beberapa hal berkaitan tentang agama. Sebelumnya saya berbicara dengan saya untuk yang berdiri nanti. Jadi, apakah Bapak siap untuk saya mewawancarai? Iya, pasti ntar. Sebelumnya, Bapak pasti sudah mengetahui tentang apa itu moksa ya. Jadi, hal apa sih yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia menurut Bapak? Hal yang penting untuk menjalani kehidupan ini adalah kebebasan keduniawian, biar bisa kita menyatu Atman dengan Brahman untuk mencapai moksa. Tidak bisa kita melepas semua ikatan-ikatan keduniawian, keinginan hawa nafsu yang ada di dunia. Jadi menurut Pak Mangku, tujuan akhir dari manusia ini adalah kebebasan. Jadi apa yang terjadi kira-kira jika Atman itu sudah meninggal? Menurut Pak Mangku apa yang terjadi? Setelah orang meninggal, sang roh akan kembali ke nirwana. Di nirwana dia akan melakukan sebuah proses sebelum dia akan lahir kembali. Jadi selanjutnya itu apa yang akan terjadi ketika kita sebagai manusia itu selalu berbuat baik di semasa hidupnya? Kalau kita semasa hidup melakukan kebaikan, entah itu dengan apapun kebaikan yang kita lakukan, semasa kita meninggal, di lahir kembali, dalam proses kelahiran kembali kita akan merasakan karena baik itu kembali. Apapun yang kita lakukan di masa kita hidup terdahulu, kehidupan ke depan setelah lahir kembali kan merasakan apapun yang kita lakukan itu yang akan kita rasakan, baik
maupun buruk yang kita lakukan semasa kita hidup, pada saat waktu kita lahir kembali kita akan merasakan kebaikan dan atau keburukan itu kembali, dan kita akan rasakan kembali. Jadi apa yang kita perbuat sekarang ke depan itu akan kita terima juga. Iya. Kalau menurut Komangku sendiri, apa itu kelepasan atau moksa? Kelepasan atau moksa menyatunya Atman dengan Brahma. Dalam proses penyatuan Atman dengan Brahma itu juga ada proses antara hukum karma. Ya, karma baik, karma buruk. Semasa karma baik, karma buruk itu melekat dalam jiwa Atman, itu prosesnya akan lama untuk mencapai moksa. Karena semua kebaikan dan keburukan dalam Atman itu akan melakukan proses reinkarnasi kembali, lahir kembali berulang-ulang semasih karma baik karma buruk itu melekat dalam jiwa Atman. Setelah itu selesai, proses Atman itu melakukan proses kebaikan keburukan buah karma itu selesai, baru dia bisa menyatu dengan Brahman. Jadi semasih kita punya anggapannya utang gitu. Hukum karma, utang baik buruk itu Berarti kita akan terus lahir kembali, lahir kembali berulang-ulang. semasih karma itu masih ada. Sampai kita benar-benar sudah Lipas selesai membayar utang karma itu dengan sebaik-baiknya tanpa lagi melakukan kebaikan atau keburukan, otomatis akan menyatu dengan Brahma. Berarti menurut Pak Mangku sendiri itu orang bisa mencapai moksa itu karena kebaikan atau gimana? Orang mencapai moksa itu adalah ada 4 jenis. 4 jenis yang bisa dilakukan untuk mencapai moksa. Satu, kita harus rajin sembahyang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widi Wasa. Kedua, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang ketiga, tetap meyakini mempelajari diri dengan kitab-kitab suci Weda. Yang keempat, melakukan tapa brata juga samadhi. Nah, itu yang kita lakukan untuk mencapai moksa. Kalau misalkan nih di zaman sekarang itu kan memang sudah agak rumit ya, rumit dan juga udah modern banget gitu. Banyak orang yang ada orang yang percaya atau tidak gitu kan. Menurut Pak Mangku sendiri gimana sih cara orang di zaman sekarang ini untuk bisa mencapai moksa, entah itu mereka entah dengan berbuat baik aja itu apa emang cukup atau tidak? Kalau di zaman modern seperti ini untuk mencapai moksa, kita harus banyak-banyak mengendalikan diri seperti itu. Mengendalikan diri, tentunya harus kita bisa berpikir yang baik, berkata yang baik, melakukan kebaikan. Itu semua kuncinya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Mangku atas Selamat malam, saya Komang Deddy Bogoswara Putra akan mewawancarai Jero Dalang Dr. Iputu Wesen untuk menanyakan apa itu moksa. Baik, untuk pertanyaan pertama Jero, hal apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia? Semua adik atas pertanyaannya kepada Jero. Sekarang Jero mau jelaskan apa tujuan akhir dari kehidupan seorang manusia. Jadi menurut ajaran agama Hindu, tujuan akhir dari manusia adalah ada yang disebut dengan moksartam jagadita yaca ichi dharma. Itu artinya gimana bisa mencapai tujuan akhir yang dinamakan dengan namanya moksa. Itu tujuan daripada manusia itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua Jero, apa yang terjadi pada Atman jika manusia telah meninggal? Kalau manusia sudah meninggal, dengan otomatis Atman itu akan lepas dari badan kasarnya
dan Atman itu akan kembali menyatu dengan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau manusia itu sudah meninggal. Baik, untuk pertanyaan ketiga, jika seseorang selalu melakukan perbuatan baik di dunia ini, apa yang terjadi kepadanya setelah ia meninggal? Kalau setiap manusia selalu berbuat baik di saat dia masih hidup di mercepada atau di dunia ini, nanti setelah meninggal barang tentu orang itu akan mencapai surga. Kalau dia berbuat baik pasti dia akan mencapai surga, tapi kalau berbuat jahat dia akan menemukan neraka. Tapi berbuat baik itu belum tentu mencapai moksa. Karena mencapai moksa tidak cukup dengan berbuat baik saja. Karena berbuat baik itu bisa saja menimbulkan efek yang negatif terhadap orang lain. Salah satu contoh, umpamanya dek ketemu di perempatan jalan lampu stopan, ada gelandangan yang minta uang, adik kasih uang. Perbuatan itu baik dan perhatian sama orang yang tidak punya di jalan. Setelah dikasih uang, orang itu ternyata setelah dikasih uang itu dipakai untuk membeli pisau, dipakai untuk membunuh orang. Nah, efek perbuatan baik adik itu belum tentu punya dampak positif kepada orang yang lebih luas. Itu. Baik, Jero. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kelepasan atau moksa itu sendiri? Seperti cerita tadi, moksa itu adalah tujuan akhir dari seseorang pada saat dia masih setelah meninggal. Jadi moksa itu menurut Begawat Gita bab 2 dan bab 3 itu ya, yang dimaksud moksa itu adalah bebas dari dosa, ya, selama hidup sudah tidak melakukan dosa lagi. Kedua, bebas dari lahir kembali atau yang disebut dengan punarbawa. Karena kita percaya yang namanya Pancasarada. Agama Hindu itu percaya dengan Pancasarada, Atma, Brahman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Jadi moksa itu adalah bebas dari dosa dan bebas dari punarbawa. Punarbawa itu adalah lahir kembali. Selama masih lahir kembali, belum namanya mencapai moksa. Hanya sebatas mencapai surga atau neraka. Itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa seseorang bisa mencapai moksa itu sendiri? Seseorang bisa mencapai moksa karena dia melakukan perbuatan rohani namanya. Bukan berbuat baik, tetapi perbuatan rohani. Jadi perbuatan rohani itu adalah perbuatan yang dituntun oleh rohaniawan yang selalu mendapat tuntunan dari rohaniawan, terus pemuka-pemuka agama yang dilakukan secara konsisten dengan secara terus-menerus. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mencapai moksa pada zaman modern? Nah, ini menjadi tantangan di zaman sekarang, di zaman Kali Yuga, di zaman modern. Kalau di zaman dulu, orang dikatakan mencapai moksa adalah orang yang mempunyai tingkat ilmu yang tinggi. Jadi dikategorikan orang yang sudah mencapai moksa di saat meninggal, badan kasarnya sudah lepas, langsung menghilang. Nah, itu dikatakan moksa pada zaman dulu. Jadi tidak sembarang orang yang moksa. Seperti contoh Dangyang Nirata pada saat meninggal di Pura Uluwatu, beliaunya badan kasarnya langsung menghilang. Seperti cerita Mahabharata
penawa itu pada saat meninggal itu semua badan kasarnya menghilang. Itu adalah orang-orang yang sakti. Tetapi di zaman modern seperti sekarang, hal seperti itu tidak mungkin bisa ditemukan. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu agama Hindu hanya sebatas hayalan saja. Saya bilang tidak. Ada jalan lain untuk mencapai moksa. Caranya gimana? Untuk mencapai moksa sekarang dengan cara melakukan yang disebut dengan catur yoga. Yang namanya catur yoga itu adalah bhakti yoga, karma yoga, jenana yoga, dan raja yoga. Bisa dilakukan salah satu di antara 4 itu. Dan itu dilakukan dengan konsisten dan terus menerus atas bimbingan rohaniawan, orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, dan itu dilakukan dengan baik. Biasanya kalau meninggal nanti, orang itu, atma itu akan menyatu dengan Sang Hyang Widiwasa dan lepas dari dosa dan tidak akan kembali ke lahir ke dunia ini yang disebut dengan Punarbawa. Nah, itulah yang dinamakan moksa sejatinya. Baik Jero, terima kasih sudah. Ya, terima kasih Aris.